Assalamualaikum teman-teman semua. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal seputar petir yang mungkin kebanyakan orang belum mengetahuinya. Petir adalah kilatan listrik di udara yang disertai dengan bunyi gemuruh dan biasanya petir muncul pada saat hujan. Nah, ini terjadi karena terdapat awan muatan positif dan negatif. Akibatnya terdapat perbedaan potensial yang sangat besar dan mengakibatkan pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi. Petir juga dapat terjadi dari awan ke awan, yang salah satu awan bermuatan negatif dan awan lainnya bermuatan positif. Berikut ini adalah hal-hal seputar petir yang belum kalian ketahui. Ukuran petir. Pernahkah kalian berpikir berapa ukuran petir? Pakar petir dari Amerika Serikat, Martin Alan Newman, menyatakan bahwa kilat petir memiliki diameter 1 inci saja, di mana satu kilatan petir dapat menyalakan 100 watt bola lampu selama lebih dari 3 bulan. Nah, pada titik sentuh petir ke bumi, suhu memanas hingga 25.000 derajat Celcius, yang 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Setiap petir rata-rata memiliki 20.000 ampere daya listrik. Seorang tukang las saja hanya menggunakan 250 sampai 400 ampere untuk mengelas baja. Selain itu, energi yang dilepas oleh sekali kilatan petir lebih besar daripada energi yang dihasilkan seluruh pembangkit listrik di Amerika. Kecepatan petir. Penentu jeda waktu antara kilatan cahaya petir dan bunyi gemuruh ternyata tergantung dari seberapa jauh posisi kita pada saat terjadi petir. Cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Oleh karena itu, boleh dibilang begitu ada sambaran kilat, kita akan langsung melihatnya. Sedangkan bunyi merambat di udara dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik. Jadi, sebagai patokan umum, bunyi menempuh jarak 1 km dalam waktu 3 detik. Dilansir dari laman Mid Office, sambaran petir mampu bergerak dengan kecepatan cahaya atau sekitar 670 juta mil per jam. Sambaran petir rata-rata bergerak pada kecepatan relatif 270.000 mil per jam, di mana memakan waktu sekitar 55 menit untuk perjalanan dari bumi ke bulan atau sekitar 1,5 detik dari London ke Bristol. Sangat cepat, bukan? Kilatan petir super besar. Sekelompok peneliti menyebut peristiwa itu dengan sebutan megaflash, yang tercatat sebagai salah satu kilatan petir terpanjang yang pernah terekam. Megaflash pertama kali tercatat oleh seorang ahli meteorologi bernama Miron Ligda pada 1956 silam. Ia menggunakan radar untuk mendeteksi kilatan petir sepanjang 100 km. Peristiwa kedua tercatat pada 2007 lalu. Para peneliti berhasil mengidentifikasi panjang megaflash yang berada di atas negara bagian Oklahoma, yakni 321 km. Kemudian agensi cuaca PBB mengumumkan petir terpanjang yang berhasil dicatat selama ini terjadi di Brazil pada 31 Oktober 2018. Petir ini merambat di langit sepanjang 700 km. Ini sebanding dengan jarak dari Jakarta ke Surabaya. Durasi kilatan paling lama. Tahukah kalian di mana petir yang berlangsung paling lama? Ilmuwan akhirnya memverifikasi rekor baru untuk petir dengan durasi terlama. Durasi waktu terlama untuk satu kilatan petir yaitu 16,73 detik dari kilatan yang dikembangkan terus-menerus di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. Sementara rekor sebelumnya untuk durasi flash kilat tunggal berlangsung terus-menerus selama 7,74 detik pada 30 Agustus 2012 di Pegunungan Alpen, Prancis.
Tempat yang sering terkena sambaran petir. Tempat di bumi yang paling sering mengalami petir adalah Danau Maracaibo di Venezuela, Amerika Selatan, yang rata-rata memiliki aktivitas terkait petir selama 297 hari dalam satu tahun, sebagai efek dari petir Catatumbo. Semalam rata-rata terjadi 28 petir per menit yang mampu bertahan hingga 10 jam pada suatu waktu. Jadi, satu malam, Danau Maracaibo bisa tersambar petir sekitar 40.000 kali. Sambaran petir per tahun. Apakah kalian tahu seberapa sering petir menyambar bumi? Menurut situs Iris Weather, petir di bumi terjadi hingga 1,4 miliar kali per tahun, di mana angka 1,4 miliar tersebut menyatakan bahwa petir sebenarnya tidak berarti akan turun hujan. Gunung berapi meletus, badai salju, kebakaran hutan, hingga peledakan bom nuklir darat bisa menyebabkan petir di langit. Membentuk sinar gamma. Berdasarkan hasil riset Teruaki Enoto dari Kyoto University yang dipublikasikan dalam jurnal Nature pada November 2017, setiap kali petir menyambar ada reaksi nuklir yang menghasilkan partikel langka, serta hujan sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi yang muncul dari proses nuklir, atau pertemuan elektron dan positron. Petir terjadi dari elektron yang bergerak cepat di atmosfer, dan terus-menerus bertabrakan satu sama lain hingga menciptakan plasma dan radiasi. Ternyata, tak setiap kilatan petir itu bisa terlihat oleh manusia loh. Dalam riset Enoto dibuktikan bahwa sinar gamma memicu eksitasi nitrogen dan oksigen, sehingga memicu reaksi nuklir. Dengan adanya sinar gamma, maka akan berdampak pada kestabilan nitrogen dan oksigen. Secara umum, Enoto membuktikan bahwa petir adalah akselerator partikel. Proses petir terjadi memicu sinar gamma sebesar 0,511 MeV. Memproduksi ozon. Kita tentu tahu bahwa bumi diselimuti oleh lapisan ozon. Lapisan ozon adalah sekumpulan udara di atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi sinar matahari yang berbahaya bagi kehidupan di bumi, seperti sinar UV. Sehingga sinar UV yang sampai di bumi dalam jumlah yang tidak berbahaya. Hubungannya petir dengan lapisan ozon adalah bahwa petir berperan membentuk lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan senyawa O3. Petir berperan memicu terjadinya reaksi kimia dari O2 atau oksigen menjadi O3. Sederhananya, 3 senyawa O2 akan pecah menjadi 6 senyawa O, dan akhirnya terbentuk 2 senyawa O3. Proses tersebut tidak akan terjadi tanpa bantuan dari petir. Membuat subur tanaman. Salah satu hal yang membuat tanaman mampu menyerap nitrogen adalah dengan mengandalkan proses yang disebut fiksasi nitrogen. Meskipun banyak dari proses ini dilakukan oleh bakteri dan ganggang, panas yang ekstrim dari sambaran petir menyebabkan nitrogen berikatan dengan oksigen untuk membuat nitrogen oksida yang bergabung dengan kelembaban di udara. Kemudian turun hujan dan menyirami tanaman dengan air yang kaya nitrat. Membunuh kuman dan bakteri. Jumlah kuman dan bakteri yang berterbangan bersama udara diperkirakan sampai dengan jutaan, apalagi jika berdekatan dengan tempat-tempat sumber penyakit seperti sampah, rumah sakit, pabrik, dan lain-lain. Pada kondisi akan turun hujan, di mana awan melingkupi permukaan bumi, maka di permukaan akan terasa panas. Kondisi ini cenderung menjadi semakin lembab dengan meningkatnya kandungan uap air di udara. Kondisi seperti ini sangat potensial untuk tumbuh berkembangnya bakteri-bakteri, juga kuman-kuman yang berterbangan di udara. Maka ketika terjadi kilat dan sambaran petir di udara akan membunuh kuman-kuman dan bakteri ini. Hal ini karena kilat dan sambaran petir merupakan aliran muatan listrik. Pada saat muatan listrik ini mengalir melesat di udara, maka akan memanaskan udara di sekitarnya. Nah, itulah hal-hal seputar petir. Jadi, tak jarang kehadirannya dianggap merugikan manusia.
Namun, dengan berbagai teknologi dan penelitian, petir juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Terima kasih karena telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.